guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya Vanessa Herman dan juga hari ini kita kedatangan tamu spesial nih guys. Ini adalah siapa? Nah, beliau adalah Rian Winipta ya. Jadi beliau ini mengcover sektor teknologi di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Kita sapa dulu ya. Halo Winip, apa kabar nih? Ya baik. Panggilnya gimana nih? Mau Ryan apa Winip? Boleh dua-duanya sama aja sih. Oke. Nah Winip, hari ini pasti kita akan ngobrolin seputar dengan sektor-sektor teknologi ya. Nah mungkin Winip mau nyapa dulu sedikit teman-teman kita yang ada di podcast. Halo semuanya, salam kenal. Iya. Dan teman-teman, hari ini kita akan bahas apa nih lebih dalam ya. Kita akan membahas seputar kupas tuntas saham GoTo. Nah pastinya mungkin banyak teman-teman yang punya dan juga pengen tahu gitu ya, gimana sih prospeknya dari saham GoTo ke depannya. Nah kita langsung aja ngobrol dengan Winip ya. Nah Winip, kita mau kupas tuntas mengenai saham GoTo nih. Mungkin boleh dijelaskan dulu ke teman-teman sebetulnya bisnis GoTo itu secara overall seperti apa sih detailnya? Ya, secara garis besar sih ada 3 bisnis ya, yaitu on-demand services yang kita ketahui sebagai Gojek, e-commerce yang kita ketahui sebagai Tokopedia, dan juga GoTo Financial. Nah ini kita tahu seperti GoPay dan juga beberapa service lainnya seperti PayLater. Jadi secara garis besar sih 3 itu merupakan bisnis dari GoTo ya. Oke, nah dari ketiga bisnis nih yang tadi Winip sudah sebutkan gitu ya, kira-kira sebetulnya yang paling menguntungkan bisnis yang mana sih? Nah apakah misalkan dari Gojeknya, ataukah dari Tokopedia-nya, ataukah dari financialnya nih? Ya, kalau dibilang menguntungkan itu memang agak sedikit lebih sulit ya untuk kita, maksudnya menguntungkan nih dari sisi mana dulu. Karena memang secara overall grup GoTo ini masih memang bisa kita bilang labanya masih merah ya, atau masih negatif. Tapi kalau memang kita lihat paling mana sih yang paling cepat untuk mencapai profitabilitas, itu jawaban yang pertama sebenarnya yang on demand services, yaitu dari Gojek. Kita lihat beberapa kali dari manajemen kan sudah mengadakan public expose, mengadakan analyst meeting yang teman-teman sendiri juga bisa lihat ya. Itu memang manajemen selalu bilang yang pertama kali akan mencapai profitabilitas adalah yang dari on-demand services atau Gojek. Yang kedua itu dari e-commerce, dan lalu yang terakhir itu dari financial teknologinya ya. Oke, nah tapi kalau secara overall nih gitu ya, kira-kira kapan sih dia bisa mencapai profitabilitas nih kalau digabungin dari ketiganya nih? Dari ketiganya ini memang ada beberapa matriks ya yang kita bisa pakai untuk profitabilitas. Dari manajemen tuh ada beberapa metrik. Yang pertama itu adalah adjusted EBITDA. Dari sini EBITDA itu di-adjust dengan beberapa cost-cost yang bisa kita bilang one off ya sifatnya, jadi cuma sesekali. Seperti misalnya mereka melakukan layoff sekitar 12% dari headcount kemarin di Desember, itu bisa dimasukkan nanti ke dalam one off cost ya. Nah adjusted EBITDA ini mereka selalu bilang ke investor bahwa akan mencapai profitabilitas yaitu 12-15 bulan setelah contribution margin positif. Nah ini contribution margin positif ini berbeda lagi dengan adjusted EBITDA. Tapi memang kalau kita lihat secara laporan keuangan, kita bandingin dengan laporan keuangan dari sektor lainnya, sebenarnya contribution margin itu adalah revenue dikurangi cost of goods sold. Nah di sini ditambahin lagi sales and marketing expenses. Itu menjadi contribution margin. Nah kalau contribution margin ini secara overall dia atau manajemen itu guiding untuk bisa mencapai contribution margin positif itu by first quarter di 2024 ya. Itu yang terakhir mereka disclose. Namun memang kalau kita lihat memang ada kemungkinan itu bisa lebih cepat. Tapi lebih cepat 1 atau 2 quarter nanti kita akan lebih lihat lagi ya. Tergantung dari hasil yang nanti fourth quarter itu mereka akan rilis di mungkin sekitar bulan Maret atau Februari. Oke, jadi kita lihat dulu actualnya akan seperti apa gitu ya. Nah, tapi balik lagi nih Winip, kalau kita ngomongin GoTo ini pasti relate dengan saham-saham teknologi gitu ya. Dan mungkin banyak juga nih teman-teman yang tertarik gitu ya. Banyak pertanyaan biasanya yang muncul adalah sebetulnya kalau kita mau menilai satu saham teknologi itu murah atau enggak gitu ya, itu biasanya valuasi apa sih yang dipakai? Nah, apakah tadi seperti misalkan contribution margin kah, ataukah ada apa lagi nih yang harus kita bandingkan sebagai retail investor?
Memang agak unik ya, di Indonesia ini memang belum ada, kita bisa bilang mungkin ada 3 saham teknologi, Bukalapak, Goto dan juga Blibli. Tiga-tiganya belum mencapai profit gitu. Yep. Jadi mungkin kalau sektor lain kan kita bisa memakai price to earnings gitu, atau mungkin memakai EV to EBITDA. Tapi kalau memang spesifik di Indo, rata-rata itu investor yang institusi menggunakan price to sales sebagai salah satu indikatornya ya. Dan ini dibilang umum juga sebenarnya kalau di global nggak terlalu dipakai ya, price to sales, karena kalau kita lihat mungkin saham-saham global lainnya seperti Alibaba, Amazon dan segala macamnya itu udah memakai price to earnings karena sudah mencapai profitabilitas. Namun kalau kita lihat Indo dan juga mungkin secara lebih besarnya itu di ASEAN ya, seperti Sea Limited atau Grab, itu biasanya investor menggunakan indikator price to sales atau EV per sales. Itu yang biasanya digunakan sebagai metode valuasinya. Oke, thank you banget nih. Jadi itu ya teman-teman, udah di-spill sama Winip kalau misalkan belum profit ini kita bisa pakainya per sales gitu ya. Jadi bukan dibagi dengan earnings-nya ya. Nah, balik lagi nih Winip, kalau kita ngomongin tentang Goto, pastinya kita membandingkan dengan yang sejenis gitu ya, peer-nya ya. Mungkin kita bisa bandingin dengan kayak misalkan Grab atau misalkan Shopee gitu ya. Tapi ini kan memang belum listing nih di Indonesia ya. Nah, cuma Winip ngelihatnya gimana nih prospek dari Goto sendiri, apakah memang sebetulnya menarik nih kalau dibandingkan dengan peers-nya gitu, kayak misalkan Grab ataupun Shopee? Kalau kita lihat sekarang masih belum terlalu menarik ya, karena memang secara valuasi itu Goto itu kalau kita lihat dari EV per sales ya yang saya bilang tadi, itu masih sekitar 5 kali kalau kita memakai angka di 2023. Lalu kalau kita lihat ya mungkin seperti Sea Limited ataupun Shopee ya, ini adalah induknya Shopee, dan juga Grab yang listing di Singapura, di US, itu EV per salesnya itu sekitar 2-3 kali. Jadi kita bisa melihat Goto ini masih memiliki valuasi yang cukup premium dibandingkan Sea Limited maupun Grab. Tapi yang menarik lagi adalah Shopee dan kita lihat Sea Limited tuh dan juga Grab itu akan lebih cepat mencapai profitabilitasnya. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah investor akan mau membeli Goto di level harga saham hari ini dibandingkan membeli Sea Limited maupun Grab, karena Sea Limited dan Grab ini lebih cepat untuk mencapai profitabilitasnya. Oke. Nah, tapi menurut Winip sendiri nih, karena ini kan memang belum listing nih, mungkin teman-teman investor nggak bisa beli sahamnya gitu ya. Kalau kita bisa beli kan berarti cuma Goto doang nih pilihannya gitu ya. Betul. Nah, kira-kira faktor pendukung apa nih yang kira-kira positif ke depannya untuk Goto sendiri? Untuk Goto sih kita ngelihat ada mungkin salah satu katalis terbesar ya, itu masuknya saham Goto ini ke dalam indeks MSCI atau Morgan Stanley Capital International. Nah, MSCI ini merupakan salah satu indeks yang sangat di-follow banyak investor luar ya, terutama investor pasif. Jadi kalau memang Goto bisa masuk ke MSCI, tentunya akan ada katalis yang positif ya. Tapi memang kalau kita bisa bilang MSCI itu melihat track record ya beberapa saham Indonesia yang masuk, biasanya itu lebih banyak rally sebelum kejadian gitu. Iya, sebelum resmi gitu. Betul, ya masuk ke dalam MSCI. Jadi mungkin kita bisa bilang lebih ke arah sell on news ya kalau untuk itu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, sebelum dia benar-benar resmi masuk ke MSCI, nah mungkin masih bisa rally ya. Seperti beberapa waktu ini kalau teman-teman lihat memang saham Gotonya mulai lumayan meningkat harganya, tapi justru udah deket-deket masuk MSCI, nah itu mungkin saatnya jualan dulu gitu ya. Mungkin, yes. Oke. Dan terakhir nih Winip, kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol dengan investor dan sebagainya, sekarang nih banyak yang mulai fokus ke ESG juga gitu ya. Jadi memilih mana aja nih perusahaan yang punya faktor ESG yang oke gitu. Nah, Goto sendiri dari segi ESG-nya seperti apa nih? Apakah positif? Ya, kalau kita lihat dari sisi ESG yang paling penting untuk Goto ada 2 ya. Yang pertama tuh dari sisi environmental maupun yang kedua tuh dari sisi S-nya, yaitu social. Governance memang penting, terutama untuk semua perusahaan pastinya penting. Tapi saya rasa ESG-nya cukup bagus ya, karena memang melihat Goto ini untuk environmentalnya mereka kan sudah untuk komit juga ya untuk 2030 itu
tidak memakai misal fossil fuel untuk driver partnernya. Jadi mungkin mulai sekarang kita bisa melihat nih memakai Gojek itu ada yang memakai electric vehicle misalnya atau kendaraan listrik. Jadi ini merupakan satu step yang mungkin akan lebih baik lagi ke depan dilakukan oleh Gotoh. Lalu dari masalah sosial ini menurut kita Gotoh ini berkontribusi banyak sekali terhadap ekonomi Indonesia. Terakhir mereka punya data itu mereka bilang Gotoh itu kontribusi sekitar 2% dari GDP atau PDB Indonesia. Dan ini kan membantu UMKM banyak sekali ya. Jadi memang dari sisi sosial pun saya rasa Gotoh udah cukup bagus ya dari sisi implementasinya. Oke, thank you banget untuk jawabannya Winip. Dan itu ya teman-teman ya pembahasan kita. Jadi menarik banget yang tadi udah Winip ulas. Thank you banget pastinya untuk waktunya Winip. Kapan-kapan datang lagi ke podcast kita. Siap. Nah gimana guys, serukan perbincangan kita kali ini. Jadi jangan lupa ya untuk comment, like dan juga subscribe ya. Dan kapan lagi kalau kita ketemu di podcast Berani Berinvestasi ya bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia. Kalau kalian gak mulai investasi dari sekarang, mau mulai kapan lagi? See you.